Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Venom yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan seorang reporter yang bernama Eddie Brock yang ditakdirkan menjadi sosok Venom di saat menginvestigasi kebusukan Life Foundation dan mengharuskannya menghentikan simbiot kuat bernama Riot. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan jatuhnya pesawat luar angkasa milik perusahaan Life Foundation yang membawa beberapa simbiot alien. Pesawat itu jatuh di hutan yang ada di Malaysia. Kita lalu diperlihatkan dengan CEO Life Foundation yang bernama Carlton Drake bersama ilmuannya yaitu Dr. Dora Screed. Petugas evakuasi telah menemukan 3 simbiot yang selamat, namun salah satu darinya ada yang hilang. Petugas medis lalu melihat jika sang astronot masih hidup. Petugas itu segera membawanya ke rumah sakit. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja astronot itu menyerang petugas medik. Ternyata astronot tersebut telah terinfeksi simbiot. Simbiot tersebut lalu pindah merasuki petugas medik dan pergi menuju Life Foundation. Di San Francisco, kita diperlihatkan seorang reporter yang bernama Eddie Brock serta tunangannya yang bernama Anne yang bekerja di badan hukum. Anne mengingatkan Eddie kalau Eddie memiliki jadwal wawancara dengan Life Foundation. Eddie adalah reporter yang memiliki program sendiri yang bernama The Eddie Brock Show dan dirinya terkenal dengan keberaniannya mengungkap kasus-kasus besar. Eddie lalu menuju kantor dan menyapa resepsionis yang bernama Richard. Eddie lalu menghadap ke atasannya. Ia diberi tugas wawancara eksklusif dengan Carlton Drake. Atasannya meminta Eddie untuk tidak mengungkap atau menanyakan insiden kecelakaan pesawat yang terjadi beberapa waktu lalu karena atasannya tak ingin perusahaannya terancam jika berurusan dengan Drake. Di restoran, Eddie kemudian curhat pada Anne tentang wawancara eksklusifnya ini. Dirinya tidak bisa melakukan tugas ini karena ia harus berbohong tentang kecelakaan pesawat Life Foundation. Namun Anne mengingatkan Eddie untuk tidak mengulangi insiden di Daily Globe yang membuat Eddie harus lari dari New York ke San Francisco. Singkat cerita, Eddie yang terbangun dari tidurnya pergi mengambil minuman. Lalu dirinya tidak sengaja melihat ada pesan PDF di laptop Anne. Eddie yang penasaran diam-diam membukanya. Betapa mengejutkannya, isi PDF tersebut adalah berkas rahasia kasus kematian tidak wajar di Life Foundation yang menjadikan orang-orang miskin sebagai kelinci percobaan. Keesokan paginya, tiba waktunya Eddie mewawancarai Carlton Drake. Life Foundation adalah perusahaan di bidang farmasi yang saat ini melakukan proyek luar angkasa untuk mencari sumber daya yang bisa dijadikan obat. Eddie lalu bertanya bagaimana cara kerja Life Foundation menguji obat-obatnya itu dan membahas tuduhan kematian yang terjadi di labnya. Drake menjelaskan jika tuduhan tersebut adalah gosip. Dirinya langsung meminta kameramen untuk menghentikan sesi wawancara dan Eddie Brock pun diusir dari sana. Atas tindakannya itu, Eddie pun harus menghadap atasan. Sang atasan menanyakan dari mana Eddie mendapatkan sumber datanya. Eddie lalu berbohong jika itu hanyalah firasat. Atasan pun menganggap Eddie bodoh dan Eddie pun dipecat. Tak cuman Eddie, akibat ulah Eddie, Anne pun juga dipecat. Anne yang marah memilih mengakhiri hubungannya dan mengembalikan cincin tunangan Eddie. Di sisi lain, Drake akhirnya berhasil mendapatkan ketiga simbiotnya yang selamat. Sementara itu, petugas medis yang terinfeksi simbiot kini berada di kampung Cina. Di sana ia langsung memakan belut hidup-hidup dan memenggal kepala si pedagang. Tak hanya itu, dirinya juga menyerang para preman yang mencoba menghentikannya. Petugas medis itu lalu mendekati wanita tua, dan simbiot itu pindah ke tubuh wanita tua tersebut. 6 bulan kemudian, Drake melakukan eksperimen simbiotnya pada seekor kelinci. Simbiot sendiri tidak bisa hidup tanpa inang. Simbiot kuning itu pun berhasil menyatu dengan kelinci. Drake akhirnya memiliki ide untuk menguji simbiot ini pada manusia. Sementara itu, Eddie yang sumpek datang ke sebuah bar. Di sana ia melihat tayangan yang menampilkan Drake mengumumkan bahwa Life Foundation akan melakukan peluncuran roket berikutnya. Eddie kemudian pergi membeli koran pada tunawisma yang bernama Maria. Lalu dirinya masuk ke toko Madura milik Mrs. Chen. Mrs. Chen lalu menyapa Eddie dan mengetahui kalau Eddie sedang tidak baik-baik saja. Dirinya menyuruh Eddie untuk melakukan meditasi. Tak lama kemudian, toko Mrs. Chen dipalak oleh preman yang membawa senjata api. Eddie yang lihat itu pun hanya bisa diam saja.
Setelah preman itu pergi, Eddie kemudian membayarkan belanjaannya. Eddie kemudian pulang ke apartemennya. Karena sudah lama tak bekerja, Eddie memiliki banyak hutang dan kini ia bingung berusaha mencari pekerjaan, namun tak ada satupun yang bisa membantunya. Eddie yang stres akhirnya mengikuti saran Mr. Chen melakukan meditasi. Namun hal itu buyar gara-gara tetangganya yang bermain gitar terlalu kencang. Hal tersebut membuatnya makin stres. Di Life Foundation, Drake dan para ilmuwan bersiap melakukan eksperimen pada manusia. Manusia yang ditunjuk menjadi tikus percobaan itu bernama Isaac. Drake yang pandai merangkai kata berusaha meyakinkan Isaac untuk tidak takut dengan eksperimen ini. Drake lalu membuka simbiot birunya. Simbiot tersebut langsung mendekati Isaac dan berhasil menyatu dengan tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuh Isaac bereaksi dan simbiot itu pun akhirnya membunuh Isaac. Merasa tidak puas, Drake kemudian menyuruh anak buahnya memanggil sukarelawan berikutnya. Di jalanan, Eddie merasa ada yang mengikuti. Kemudian dirinya mengambil koran dan tidak melihat Maria di sana. Saat di dalam toko, Eddie mengetahui jika Dr. Screed orang yang mengikutinya. Dr. Screed lalu memperkenalkan diri kalau dirinya adalah ilmuwan di Life Foundation. Screed lalu menjelaskan jika tuduhan Eddie itu benar. Drake menggunakan orang-orang miskin sebagai kelinci percobaan dan mereka semua mati. Ia meminta Eddie untuk membantunya menghentikan perbuatan Drake yang sudah kelewatan ini. Namun Eddie menolaknya karena ia sudah muak. Akibat berurusan dengan Carlton Drake, hidupnya kini hancur. Setelah bertemu dengan Dr. Screed, Eddie sengaja lewat depan rumah Anne. Tak lama kemudian, Eddie disapa oleh Anne yang baru saja turun dari mobil. Anne lalu mengenalkan pacar barunya yang bernama Dan, merupakan seorang dokter ahli bedah. Dan kemudian mempersilahkan mereka berdua ngobrol sebentar. Eddie pun mengajak Anne basa-basi. Akhirnya Eddie memberitahu maksud kedatangannya ke sini karena dirinya merindukan Anne dan Eddie ingin mengajak Anne balikan. Namun Anne menolaknya karena semua ini adalah kesalahan Eddie. Eddie yang galau kemudian menuju jembatan yang lokasinya dekat dengan Life Foundation. Tak lama kemudian ia melihat ada helikopter yang mendarat di perusahaan tersebut. Eddie yang hidupnya sudah hancur bertekad membongkar kebusukan Drake dan ia pun menerima ajakan Dr. Screed. Dr. Screed kemudian membawa Eddie ke perusahaan tersebut. Di sana Screed menjelaskan tujuan awal Drake keluar angkasa adalah untuk mencari hunian baru. Namun saat akan kembali, dirinya menemukan komet jatuh yang di dalamnya terdapat simbiot. Drake lalu membawa simbiot itu ke bumi. Simbiot tersebut tidak bisa hidup tanpa inang dan Drake ingin menyatukan simbiot tersebut dengan manusia. Kemudian ada petugas yang datang. Screed menyuruh Eddie untuk bersembunyi, sementara dirinya mengalihkan perhatian petugas. Saat di dalam, Eddie keliling lab eksperimen dan memotret para korban. Di salah satu korban, Eddie menyadari kalau itu adalah Maria. Eddie berusaha mengeluarkan Maria dari sana. Lalu alarm keamanan pun bunyi. Dengan terpaksa, Eddie memecahkan kaca labnya. Maria tiba-tiba saja menyerang Eddie. Terlihat simbiot hitam yang merasuki Maria pindah ke tubuh Eddie. Eddie kemudian terpaksa meninggalkan Maria di sana. Eddie berusaha melewati para petugas dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Eddie pun berhasil lolos dari kejaran petugas. Eddie kemudian pulang ke apartemennya. Terlihat Eddie seperti orang yang cemas. Dirinya kemudian menelpon Screed, mengatakan kalau ia akan mengirim bukti foto ini kepada kenalannya. Eddie lalu merasakan lapar yang luar biasa. Ia pun memakan nugget yang ada di kulkas, bahkan memakan ayam basi dari sampah. Eddie yang kembali sadar akhirnya memuntahkan makanannya. Saat sikat gigi, Eddie mendengar suara yang memanggil namanya. Hal tersebut membuat Eddie pingsan. Di Life Foundation, Drake memarahi semua pegawainya karena simbiot miliknya telah dicuri. Drake menyuruh anak buahnya untuk mencari simbiot itu. Di sisi lain, nenek yang terinfeksi simbiot kini berada di bandara Hong Kong dan akan terbang ke San Francisco. Simbiot itu kemudian menuntun sang nenek mengikuti bocil kematian untuk berpindah inang. Eddie yang sudah sadar mencoba menelpon Anne. Tiba-tiba saja terdengar suara berat yang membuat Eddie kebingungan. Screed lalu nge-WA Eddie agar tetap berhati-hati. Eddie kemudian menemui Anne yang lagi ngedate dengan Dan. Ia langsung menunjukkan bukti kebobrokan Life Foundation. Di satu sisi, ia seperti orang demam. Dan tiba-tiba Eddie memakan stik dan melepehnya. Dan berusaha menjelaskan pada resepsionis jika Eddie adalah pasiennya. Eddie terus merasa kelaparan dan ia pun merasakan tubuhnya yang panas. Eddie lalu berendam di akuarium lobster dan memakan lobster itu hidup-hidup.
Dan kemudian membawa Eddie ke rumah sakit, tepatnya di ruang MRI. Di sana Dan akan memeriksa kondisi organ dalamnya. Saat alat MRI diaktifkan, tubuh Eddie kejang-kejang dan simbiot itu kesakitan. Dan kemudian mematikan alat tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, Dan menyuruh Eddie untuk pulang. Di Life Foundation, akhirnya aksi Dr. Scrake ketahuan anak buah Drake. Di waktu bersamaan, Drake menemukan fakta jika pada simbiot itu tidak tahan pada suara berfrekuensi 4000 sampai 6000 Hz. Dr. Scrake kemudian dibawa untuk menghadap bosnya. Di kereta, simbiot itu lagi-lagi merasa lapar, membuat orang-orang di sana heran dengan tingkah laku Eddie. Sesampainya di rumah, Eddie langsung membuat makanan. Anne dan Dan kemudian menghubungi Eddie, mengabarkan jika di tubuh Eddie terdapat sebuah parasit. Eddie lalu curhat jika dirinya mendengar suara aneh. Dan ia juga heran apakah gara-gara parasit itu, ia bisa menaiki pohon dengan cepat. Simbiot itu lagi-lagi bersuara. Eddie pun mematikan teleponnya. Tak lama kemudian, tetangga Eddie lagi-lagi bermain gitar dengan keras, membuat simbiot itu kesakitan. Eddie dengan berani menegur pria gondrong itu dengan wajah seramnya. Sementara itu di lab, Dr. Scrake sedang diinterogasi oleh Drake. Drake menanyakan dengan siapa dirinya semalam. Namun Dr. Scrake tidak mau menjawab. Dengan mulut manisnya yang pandai berucap, Drake akhirnya bisa meluluhkan Dr. Scrake. Scrake memberitahu bahwa Eddie Brock adalah orang yang bersamanya. Drake pun kemudian meninggalkan Dr. Scrake bersama simbiot birunya. Di apartemen, Eddie diperingatkan simbiot untuk tidak membuka pintu. Setelah itu terdengar ketukan pintu dan Eddie pun membukanya. Anak buah Drake yang dipimpin oleh Trish lalu menahan Eddie. Eddie berusaha menyerah, namun simbiot itu menurunkan tangannya. Simbiot itu lalu menghajar Trish dan pasukannya. Shit. Setelah menghabisi anak buah Drake, Eddie pun segera meninggalkan apartemennya. Di sisi lain, Trish memberi rekaman penyerangan Eddie kepada Drake. Betapa senangnya Drake melihat simbiot itu berhasil melakukan simbiosis. Saat akan kabur, simbiot itu menampakkan wujudnya melalui pantulan kaca. Eddie menyubut bahwa ia adalah parasit. Simbiot itu pun menghajar Eddie ke tembok. Melihat ada drone mendekat, simbiot itu melepaskan Eddie, dan Eddie pun segera kabur dari sana. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran Eddie versus drone pun dimulai. Kejar-kejaran itu pun berakhir dengan Eddie yang ditabrak oleh Trish. Tubuhnya pun mengalami luka dan patah tulang. Saat Trish mendekati Eddie, tiba-tiba saja tubuh Eddie kembali normal, dan simbiot itu pun menampakkan wujudnya. Simbiot kemudian ingin memakan kepala Trish, namun aksinya itu digagalkan rekan Trish. Simbiot hitam itu pun melarikan diri ke laut. Eddie lalu dibawa ke bawah jembatan. Dirinya heran melihat tubuhnya sudah kembali pulih. Simbiot itu pun kemudian menampakkan wajahnya. Di sana ia memperkenalkan dirinya, yaitu Venom. Venom menjelaskan jika dirinya sengaja memilih Eddie sebagai inangnya karena Venom ingin bekerja sama dengan Eddie agar bisa membawanya ke roket milik Drake. Di sisi lain, gadis kecil yang kerasukan simbiot kini sudah tiba di San Francisco. Di mobil, Anne mendapat telepon dari Dan yang memintanya untuk segera membawa Eddie ke rumah sakit karena pada bagian ginjalnya bekerja sangat tidak normal. Sementara itu di lab terlihat Dr. Scrake yang sudah tidak bernyawa dan simbiot yang membunuhnya menghilang. Drake lalu memerintahkan Trish untuk menangkap Eddie hidup-hidup. Anne lalu mendatangi apartemen Eddie. Ia terkejut melihat polisi mengevakuasi apartemen Eddie yang disebabkan banyaknya mayat di sana. Di sisi lain, Eddie pergi ke kantor lamanya untuk memberikan bukti foto kebusukan Life Foundation. Saat hendak masuk, Anne tiba-tiba telepon dan ingin menjemputnya. Eddie lalu masuk, namun ia dihadang oleh Richard. Eddie meminta Richard untuk memberikan ponsel ini kepada bosnya. Namun Richard menolak karena ia tak ingin mengambil resiko. Dengan terpaksa Eddie keluar dari gedung. Venom lalu menawarkan Eddie untuk sampai ke atas sana. Eddie pun berhasil tiba di kantor bosnya. Ia kemudian menaruh barang bukti di mejanya. Sementara itu, Venom kini mulai jatuh cinta dengan bumi dan ia mulai merasa cocok dengan Eddie. Eddie lalu turun menggunakan lift. Ketika lift dibuka, Eddie pun terkejut melihat banyak FBI yang sudah mengepungnya. Eddie yang terpojokan pun merubah dirinya menjadi Venom. Dan pertarungan Venom versus FBI pun dimulai. Copy.
N lalu mendatangi Eddie di kantornya dan melihat Venom yang hendak memakan anggota FBI. Eddie yang mengetahui N ada di sana berusaha menenangkannya dan menjelaskan bahwa dirinya sakit. N lalu menyuruh Eddie untuk masuk ke mobil untuk menuju rumah sakit. Di mobil, Eddie menjelaskan kelemahan Venom, yaitu suara berfrekuensi tinggi dan api. Ia juga selalu merasa lapar. Eddie kemudian meminta maaf kepada N. Atas perbuatannya ini, mereka berdua harus berpisah dan menghancurkan karir N. Di Life Foundation, Drake kedatangan tamu, yaitu si bocil kematian. Bocil tersebut mendekati Drake dan mencekik lehernya, lalu mentransfer simbiot ke tubuh Drake. Di rumah sakit, Dan menjelaskan jika parasit itu menggerogoti tubuhnya. Eddie memperingatkan Dan untuk tidak mengatakan parasit. Venom lalu mencekik Dan. N pun lalu mengaktifkan gelombang berfrekuensi tinggi, membuat Venom kesakitan dan mereka berdua pun akhirnya terpisah. Eddie lalu kecewa pada Venom yang diam-diam menyakitinya. Eddie lalu pergi. Saat N dan Dan berdiskusi, Venom diam-diam kabur melalui ventilasi dan Venom merasuki anjing pasien sebelah. Saat membuka lift, Eddie dikejutkan dengan Trish yang menembaknya hingga pingsan. Melihat Eddie ditangkap, Venom kemudian mendatangi N untuk meminta pertolongan. Eddie lalu tangan dan kakinya diikat di sebuah ruangan. Drake mengetahui jika Venom sudah tidak ada di tubuh Eddie. Ia lalu bertanya di mana Venom berada. Namun Eddie menolak untuk memberitahunya. Eddie lalu memperingatkan Drake bahwa simbiot itu pelan-pelan akan memakan habis tubuhnya. Namun Drake tak peduli. Yang ia butuhkan adalah Venom. Drake yang kesal kemudian berubah menjadi simbiot. Simbiot tersebut bernama Riot. Karena sudah tidak berguna, Drake lalu meninggalkan Eddie begitu saja. Drake dan Riot kemudian berdiskusi bahwa di luar angkasa sana masih banyak jutaan simbiot. Riot sendiri adalah seorang pemimpin yang ditakuti para simbiot. Akhirnya mereka berdua bekerja sama untuk membawa kaumnya itu ke bumi. Eddie lalu dibawa ke tengah hutan. Trish dan anak buahnya akan mengeksekusi Eddie. Namun diam-diam dari belakang, Venom menyerang anak buah Trish. Dan N yang kerasukan Venom itu pun memakan kepala si Trish. N lalu mentransfer Venom ke tubuh Eddie melalui ciuman mesra. Venom lalu memperingatkan Eddie untuk segera menghentikan Riot. Dan N ingin ikut membantunya, namun Venom melarangnya. Di sisi lain, Drake mendesak para ilmuwannya untuk meluncurkan roket. Drake menjelaskan bahwa ia sendiri yang akan menjadi pilotnya. Lalu terlihat Dr. Emerson yang tidak setuju dengan misi ini. Sementara itu, Eddie bingung dengan Venom yang awalnya ingin membawa kaumnya ke bumi. Tiba-tiba saja berubah pikiran. Venom mulai betah di bumi. Dan karena di planetnya, Venom adalah seorang pecundang, sama seperti Eddie. Di lab, Drake mengaktifkan peluncuran roket. Dr. Emerson berusaha menghentikan peluncuran. Namun tindakannya itu diketahui oleh Drake. Drake yang menjadi Riot menghabisi para ilmuwan di sana. Riot pun langsung OTW menuju roket. You can take this guy, right? Venom bergegas menghentikan Riot. Riot memerintahkan Venom masuk ke roket. Namun Venom menolaknya. Hal tersebut membuat Riot murka. Dan Riot versus Venom pun dimulai. Drake, stop! Riot yang sangat kuat mengambil alih tubuh Venom. Riot pun bergegas menuju roket. Beruntung langkahnya itu dihentikan oleh N yang mengaktifkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Para simbiot itu pun terlepas dari inangnya. Eddie dan Drake kemudian adu mekanik. Eddie berhasil membuat Drake tersungkur. Di satu sisi, Drake berusaha meraih Riot. Riot lalu menusuk Eddie dari belakang, bergegas menuju roket dan berhasil masuk ke dalam. Eddie yang sekarat itu pun berhasil diselamatkan Venom. Venom lalu bergegas menghentikan roketnya. Dengan pisau milik Riot, Venom menghancurkan roket itu dan membunuh Riot dan Drake. Venom dan Eddie pun berhasil menggagalkan peluncuran roket tersebut. Setelah tragedi itu, Eddie berterima kasih pada N yang sudah banyak membantunya. Eddie curhat jika ia mendapatkan tawaran dari program lamanya. Namun Eddie menolak karena ia sekarang akan fokus dengan karir barunya menjadi seorang penulis. Venom yang tahu Eddie sayang dengan N menyuruhnya untuk mengungkapkan isi hatinya. Namun Eddie memilih untuk diam. Eddie dan Venom lalu OTW pulang. Eddie kemudian membuat peraturan untuk Venom bahwa ia dilarang untuk makan orang sembarangan. Venom hanya diperbolehkan memakan orang yang berbuat jahat, dan Venom pun setuju.
Namun kini Venom merasa sangat lapar. Eddie akhirnya membawa Venom mampir ke toko Mrs. Chen. Tak lama kemudian, si preman tukang palak itu lagi-lagi datang. Eddie pun mempersilahkan Venom mengambil jatah makan siangnya. Venom lalu mendekati preman itu dan sedikit menceramahinya. Dan Venom pun langsung memakannya. Setelah itu, Eddie pun OTW pulang. We are Venom. Di akhir cerita, Eddie mewawancarai seorang pembunuh berantai di penjara San Quentin bernama Cletus Cassidy. Cletus menyambut Eddie dengan ucapan selamat datang. Eddie lalu diminta sedikit mendekat dan menjelaskan bahwa akan ada pembantaian setelah ini. Di sisi lain, Cletus akan menjadi sosok Carnage yang merupakan musuh bebuyutan Venom. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Venom yang rilis pada tahun 2018. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.